Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore menjelang berbuka, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di Syahrul Quwa, bulan yang penuh dengan kekuatan. Dan juga Syahrul Suhur, yaitu tuannya hari ataupun juga tuannya bulan. Sehingga kemudian kita amat sangat harus bersyukur kepada Allah. Karena yang kita harapkan sejak bulan Rajab, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah kita untuk menjumpai kenikmatan, kelezatan, keberkahan bulan suci Ramadan. Waktu Rajab dulu kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, barokahi Rajab kami, barokahi Sya'ban kami, dan sampaikan umur dan nafas kami untuk menjumpai Ramadan. Saat tamu agung itu telah hadir di depan kita, jasad ruhani kita harus pertanyakan, apakah sudah siap menerima tamu agung tersebut? Karena banyaknya ketika kita dalam realita menemukan banyaknya orang ketika ada tamu yang datang, seringkali juga tidak bisa menghormati maupun memuliakan tamu tersebut. Nah, kita tidak ingin bahwa ini adalah bukan tamu sembarangan, tapi ini adalah tamu agung, yaitu Syahrul Syuhur, di mana merupakan adalah tuannya bulan, dan tentunya itu adalah bulan suci Ramadan. Sehingga dengan tamu agung yang hadir ini, kita harus siap menjadi penerima tamu yang maksimal, yang sempurna, suguh, gupuh, lungguh, sing iso nyenengno tamu kanthi kita ora rumangsa nyenengno tamu. Itulah yang menjadikan sebab kita termotivasi bagaimana ketika hadir di bulan suci Ramadan, kita benar-benar ingin menjadi manusia-manusia yang semakin bulan, semakin tahun kita akan menjadi semakin baik. Para pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, tamu manakala sudah masuk ke dalam rumah kita, tamu Ramadan ini, maka kita harus bisa muliakan dengan apa? Pertama, dengan hati. Hati kita harus bahagia betul. Yang mengukur kebahagiaan itu diri kita sendiri. Kita buka selebar-lebarnya, jadikan hati itu hidup. Tidak boleh hati itu menjadi hati yang mati, sehingga muncul banyak kekecewaan karena hadirnya tamu agung. Tetapi harus hidup, sehingga kemudian hati manakala hidup, maka tamu pun yang datang akan bisa kita muliakan. Jadi hati itu harus kemudian selalu kita isi dengan peningkatan iman, peningkatan takwa, sehingga menjadi hidup. Dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholat, insya Allah hati kita akan hidup. Dengan kemudian menghadiri majelis taklim, dekat dengan ulama, maka di situ hati kita akan hidup. Mudah-mudahan klop. Karena inti daripada puasa itu adalah pertama, ngadep marang Gusti Kang Maha Suci. Sehingga kulo kali panjenengan berusaha untuk di bulan Ramadan ini benar-benar ingin
menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang suci. Yang kedua, poso ngepos noroso. Rasa ini kita benar-benar tempatkan menjadi pokok utama agar supaya rasa ini nyambung dengan tamu agung itu. Dan yang ketiga, kita ini sedang nyirep hawa nafsu. Sehingga kemudian kita berharap nafsu memang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa kita kendalikan. Nah, dengan begitu paling tidak kita harus memperbaiki hati kita semuanya. Dan yang kedua yang kita siapkan agar supaya tamu pun akan senang, bahagia, sekaligus ketika keluar dari kita, keluar dari rumah kita benar-benar berkesan, maka yang kita siapkan adalah perut. Bagaimana perut kita itu diisi dengan halalan, thayyiban, mubarakan. Sesuatu yang halal, yang baik, bergizi, dan itu tentunya sangat disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian yang ketiga yang kita siapkan adalah lisan kita, lidah kita, agar supaya terjaga dari sesuatu yang kotor. Sing biasanya misuh, dikurangi misuhnya. Sing biasanya berkata-kata sia-sia, sekarang ini masuk bulan suci Ramadan, berhadapan dengan tamu agung, kalimat demi kalimat ditata untuk sesuatu yang baik. Munculnya kalimat tidak sia-sia, tapi munculnya kalimat bermanfaat. Dan yang keempat, kita harus siapkan agar tamu itu kerasan dengan kita adalah kita harus siapkan bagaimana dengan kelamin kita. Alat kelamin kita ini kelihatannya kecil, namun sekali salah itu menggoncangkan dunia melebihi gempa. Karena itu kemudian melalui puasa bulan suci Ramadan benar-benar ditata alat kelamin itu manakala halal, tempat dan waktunya kapan. Subhanallah, luar biasanya puasa mendidik, tamu agung mendidik kita sehingga alat kelamin itu bisa ditempatkan pada porsinya dan tidak menguasai kehidupan kita, sehingga kemudian kita tidak menjadi hambanya alat kelamin, namun kita bisa mengendalikan alat kelamin untuk kepentingan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah kita satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mungkin barangkali akan bisa menjadi bahan semangat motivasi buat kita semuanya. Lis-shaim farhatani. Ada dua kebahagiaan yang dimiliki orang yang berpuasa. Pertama adalah farhatun inda iftar, di mana orang ketika mau berbuka, mau takjil, bahagianya subhanallah melebihi naik alphard, melebihi ketika memiliki mobil yang bagus, istri yang cantik, rumah yang megah. Lihat bagaimana orang yang sedang mau mendekati takjil maupun berbuka sangat menanti betul. Sampai-sampai kemudian ada yang ngerewangi melalui ngabuburit untuk menghabiskan waktu. Dan itu pun dipakai kadang untuk majelis ilmu, majelis taklim, bahkan baca Al-Quran. Lalu ketika ada yang masuk sedikit, disitulah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wabtalatil uruku. Itu panjenengan kalih kawula ketika diucapkan satu tetes air amat sangat berharga. Sehingga itu terasa nikmat betul. Dan itulah saatnya kebahagiaan ada. Dan di saat itulah sebenarnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa pemirsa, seringlah membaca ketika kita sedang berbuka, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min
syakhotika wanar. Dan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kita kelak di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita dari awal hingga akhir ini nanti akan dipermudah oleh Allah. Kita semuanya ditolong oleh Allah. Dan mudah-mudahan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga sukses. Karena dipermudah dan ditolong oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.